Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi fungsi bernilai vektor dan kurva linear, yang dimana materi ini terdapat di mata kuliah kalkulus peubah banyak. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mesa Jaran Ajarwin Pasya dengan NIM 1305624009, dan rekan saya ada Muhammad Lajuardi dengan NIM 1305624009. Oke, pada subbab yang pertama kita akan menjelaskan fungsi bernilai vektor dan gerak melengkung. Nah, dari yang pertama kita akan menemukan vektor posisi RT, yang dimana dia menentukan lokasi titik yang bergerak pada waktu T, dimana persamaannya yaitu RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK, yang dimana T itu adalah parameter waktu. Nah, inti dari semua ini adalah vektor posisi RT, yang dimana vektor ini adalah fungsi waktu dan secara sederhana menunjukkan di mana objek berada pada saat tertentu. Nah, dari posisi ini kita dapat mendefinisikan vektor kecepatan atau VT, yang dimana laju perubahan posisi yang didapatkan dari turunan pertama RT, atau persamaan VT sama dengan R aksen T atau sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK. Nah, secara geometris, kecepatan selalu tangen terhadap lintasan pergerakan. Ini menunjukkan arah dan laju pergerakan dari objek. Dan yang terakhir ada vektor percepatan atau AT, adalah turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari RT. Nah, persamaannya yaitu AT sama dengan R aksen T, L double aksen T sama dengan F double aksen TI ditambah G double aksen TJ ditambah H double aksen TK. Nah, penting untuk dicatat bahwa percepatan menunjukkan arah di mana lintasan membelok atau ke arah mana kurva ini cekung. Nah, mari kita lihat lebih detail. Kita menghitung percepatan dan kecepatan dari sebuah vektor yang bernilai vektor. Nah, selanjutnya ada kecepatan atau speed dan jarak busur. Nah, setelah kita memahami vektor kecepatan, mari kita definisikan kecepatan adalah sebuah besaran yang sering disalahartikan. Nah, kecepatan atau speed bukanlah vektor, melainkan skalar, yaitu magnitudo atau panjang dari vektor kecepatan atau yang didapatkan dari norm Pt. Nah, ini adalah seberapa cepat objek ini bergerak terlepas dari arahnya vektor tersebut. Nah, dalam konteks surfa, kecepatan juga memiliki interpretasi yang kuat. Ia adalah laju perubahan jarak busur atau S ya terhadap waktu, atau kita dapat definisikan hubungan dengan turunan jarak dan busur. Kecepatan adalah laju perubahan jarak busur S terhadap waktu T, atau kita dapat definisikan speed itu ds per dt, yang dapat diartikan itu kita mendapatkan norm dari R aksen T atau norm dari Vt. Nah, jarak busur atau L adalah total panjang lintasan yang ditempuh objek selama selang waktu tertentu dari T sama dengan A hingga T sama dengan B. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam rumus integral yang kita menintegralkan kecepatan atau Vt. Ini dia norm akar dari norm si Vt-nya. Nah, yang ini kan terhadap waktu untuk mendapatkan total jarak yang ditempuh. Oke, setelah kita memahami konsep dari bagaimana kita mencari kecepatan, percepatan, dan jarak busur, langsung kita mengambil contoh soal yang ada di buku Parsel. Nah, kita mengambil di example 3, yang dimana dia dari soal tersebut
meminta untuk menentukan kecepatan, percepatan, dan speed untuk gerak melingkar seragam yang diberikan oleh vektor posisi RT sama dengan A cos WT I ditambah A sin WT J. Nah, yang pertama kita menentukan vektor kecepatan terlebih dahulu. Nah, yang kita tahu dari rumus sebelumnya, Vt itu dia turunan pertama dari RT, atau berarti Vt sama dengan R aksen T sama dengan D per dt A cos WT I ditambah A sin WT J. Nah, kita ketahui turunan dari cos itu min sin. Jadi terus dari turunan sin ini dia cos. Lalu kita mendapatkan Vt sama dengan min A W sin WT I ditambah A W cos WT. Nah, dari ini kan kita yang pertama kita menurunkan luarnya dulu tuh. Turunan dari cos itu kan sin. Lalu kita turunkan yang dalamnya nih yang WT. Dia kan turunannya W, maka dia menjadikan skalar yang di sini. Nah, sama juga untuk vektor percepatan, dia itu kan didapat dari turunan kedua RT atau turunan pertama dari vektor kecepatan. Nah, AT sama dengan P aksen T sama dengan D per dt dari hasil Vt. Lalu kita mendapatkan hasil AT itu dia min AW kuadrat cos WT I ditambah min AW kuadrat sin WT. Nah, kita dapatkan hasil tersebut dari turunan luarnya dulu. Turun dari sin dia kan min sin, dia turunannya dia cos, lalu turunan dari si WT nya dia W, maka dari W nya dia hasil dari W kali W dia hasilnya W kuadrat. Sama juga dengan yang sebelah sini, bedanya dia turunan dari cos, turunan cos ini dia min, jadi yang tadinya plus kita jadikan min. Oke, selanjutnya kita mencari kecepatan skalar atau speed dari soal tersebut. Nah, kita ketahui rumus dari speed ini kan seperti yang tadi kita bahas. Langsung kita mencari rumus dari speed itu kan dia norm dari Vt. Nah, dari Vt kan dari kita sudah dapat hasilnya itu min AW sin WT ditambah AW cos WT. Langsung kita mencari normnya. Berarti kita akarkan dan dari dalamnya kita kuadratkan. Dari Vt sama dengan ini kita kuadratkan jadi A kuadrat W kuadrat sin kuadrat WT ditambah A kuadrat W kuadrat cos kuadrat WT. Langsung kita keluarkan dari si A kuadrat dan W kuadrat menjadi skalar. Jadi A kuadrat W kuadrat dikali sin kuadrat WT ditambah cos kuadrat WT. Nah, kita ketahui sin kuadrat WT ditambah cos kuadrat WT itu sama dengan 1. Maka Vt sama dengan akar dari A kuadrat W kuadrat dikali 1. Atau diakarkan, ketika kita akarkan maka kuadratnya itu dia menghilang. Jadi kita mendapatkan nilai Vt itu sama dengan AW. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang di buku ke example 4, yang dimana soal tersebut itu sama, dia menentukan kecepatan, dan speed untuk gerak helix. Nah, di sini ada gerak helix nih yang diberikan oleh vektor posisi RT sama dengan A cos WT I ditambah A sin WT J ditambah CT K. Nah, yang pertama kita mencari vektor kecepatannya terlebih dahulu. Untuk vektor kecepatannya itu dia kan turunan pertama dari vektor posisinya ini. Maka Vt sama dengan D per dt dari si vektor posisinya ini. Maka kita mendapatkan Vt itu sama dengan min A sin WT ditambah I ditambah AW cos WT J ditambah CK. Nah, turunan dari A cos WT dia kan turunan dari si cos dia min sin. Lalu turunan dari si WT nya dia W. Maka si W nya dia dikeluarkan jadi min AW sin WT I ditambah turunan dari ini juga dia turunan dari sin dia cos, terus turunan dalamnya juga WT terhadap T dia W. Maka si W nya kita keluarkan jadi skalar jadi AW cos WT
J. Maka terus turunan dari D per dt CT itu dia menjadi C saja. Jadi CK. Nah, setelah kita mendapatkan vektor kecepatannya, lalu kita mencari vektor percepatan dari soal tersebut. AT sama dengan rumus AT itu kan dia turunan kedua dari RT, atau bisa kita artikan juga turunan pertama dari VT. Jadi kita untuk mendapatkan hasil AT itu atau percepatan, kita turunkan hasil dari si VT-nya tersebut. Nah, AT sama dengan min turunan dari sin kan dia cos min, terus turunan dari WT terhadap T dia W, maka si W nya dia kita keluarkan menjadi skalar, maka W kali W dia W kuadrat, jadi min AW kuadrat cos WT I ditambah turunan dari cos dia kan min sin, jadi dia berubah jadi min, terus turunan dalamnya itu WT terhadap T dia menjadi W saja, maka W kali W dia W kuadrat ditambah sin WT J. Nah, turunan dari C terhadap D terhadap T dia kan enggak ada nih, berarti dia hasilnya 0. Nah, setelah ini kan si K nya dia dikali 0, berarti si K nya dia itu menghilang. Lalu kita mendapatkan hasil AT nya itu sama dengan min AW kuadrat cos WTI ditambah min AW kuadrat sin WTJ. Oke, selanjutnya kita mencari kecepatan skalar atau speed. Nah, kita ketahui untuk mencari rumus kecepatan skalar itu dia norm dari Vt. Nah, maka untuk mencari nilai speednya itu kita mencari nilai panjang dari norm dari Vt. Langsung saja kita kuadratkan ke tiga fungsinya, lalu kita akarkan, mendapatkan hasil A kuadrat W kuadrat sin kuadrat WT ditambah A kuadrat W kuadrat cos kuadrat WT ditambah C kuadrat. Nah, lalu kita keluarkan A kuadrat dan W kuadratnya agar bisa, kan dari sin kuadrat WT ditambah cos kuadrat WT itu dia hasilnya 1, maka A kuadrat WT dikali 1 ditambah C kuadrat, maka nilai Vt itu dia akar A kuadrat W kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gerak melingkar seragam. Yang dimana kalau kita lihat di sini dari komponen-komponen gerak melingkar seragam sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita lanjut ke contoh soalnya saja. Nah, di sini saya mengambil contoh soal dari buku Partial Calculus, di mana soalnya itu persamaan parametrik untuk sebuah objek yang bergerak di bidang adalah X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Dengan T menyatakan waktu dan T itu berada di interval 0 sampai 2 pi. Nah, di sini misalkan P menyatakan posisi objek. Nah, maka tentukan lintasan titik P, terus temukan ekspresi kecepatan, laju dan percepatan, terus temukan nilai maksimum dan minimum dari nilai laju tersebut di mana nilai itu terjadi. Nah, terus tunjukkan juga bahwa faktor percepatan yang berbasis di P itu selalu menunjuk ke titik asal. Nah, baik, di sini langsung ada jawabannya. Jadi di sini adalah gambar dari yang nomor A. Di sini gambarnya itu berupa elips, karena kalau misalnya kita lihat di soal sebelumnya, di sini ada X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Ketika si X dan si Y-nya ini kita kuadratkan, maka kita kuadratkan lalu kita jumlahkan, maka di sini akan jadinya X kuadrat sama dengan 9 cos kuadrat T, dan Y-nya itu sama dengan Y kuadrat sama dengan 4 sin kuadrat T. Nah, lalu si 3 dan 2 nya ini yang tadi sudah dikuadratkan, kita pindahkan ke ruas kiri, maka jadi X kuadrat per 9 sama dengan cos kuadrat T, terus ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan sin kuadrat T. Nah, yang kalau kita ketahui cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Maka di sini jadi persamaan elips di mana X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, di sini adalah gambarnya. Nah, lalu kita tentukan vektor posisinya. Yang pertama di sini kita tahu bahwa fungsinya itu tadi atau RT-nya itu sama dengan 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Lalu kecepatannya itu Vt sama dengan turunan dari si RT-nya ini jadi 3 sin TI ditambah 2 cos TJ.
Lalu di sini ada lajunya di mana norm dari VT atau mutlak dari VT sama dengan akar 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos T. Lalu di sini percepatannya sama dengan min 3 cos TI min 2 sin TJ, yang dimana ini itu didapat dari turunan kedua dari si fungsi RT-nya ini. Oke, selanjutnya. Nah, yang C ini karena laju speednya itu diberikan oleh norm FT sama dengan akar 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T maka di sini hasilnya akar 5 sin kuadrat T ditambah 4. Nah, maka kecepatan maksimum itu terjadi saat sin kuadrat T itu sama dengan 1 atau saat T-nya itu sama dengan pi per 2 atau 3pi per 2. Jadi ini sesuai dengan titik-titik di mana 0 plus minus 2 pada elips. Demikian pula kecepatan minimum terjadi pada sin kuadrat T itu sama dengan 0 yang sesuai dengan titik plus minus 3,0. Nah, terus untuk soal yang D, perhatikan bahwa di sini percepatan sama dengan min RT. Dengan demikian, jika kita menempatkan vektor AT pada titik P, vektor tersebut akan menunjuk langsung ke titik asal. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa mutlak AT itu terbesar di plus minus 3,0 dan terkecil di 0, plus minus 2. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh ke-6 dari buku Parcel, yang dimana di sini itu tentang projectile motion atau gerak proyektil. Jadi aplikasi lain yang sangat praktis itu adalah gerak proyektil. Jadi ini adalah kasus gerak melengkung 2 dimensi. Jadi dalam kondisi ideal atau hanya gravitasi yang bekerja, percepatan kita itu hanyalah vektor gravitasi atau percepatan AT sama dengan min gravitasi J yang menunjuk ke bawah. Nah, untuk menemukan kecepatan dan posisinya, kita itu harus melakukan operasi kalkulus vektor atau integrasi. Yang pertama itu kita integralkan si percepatannya ini untuk mendapat kecepatan. Lalu menggunakan kecepatan awal V0 itu sebagai konstanta integrasi. Nah, habis itu kita integralkan si VT-nya ini untuk mendapatkan RT atau fungsi vektornya. Nah, terus menggunakan posisi awal yang biasanya itu R0 itu sama dengan 0. Jadi sebagai konstanta integrasi. Nah, jadi itu hasilnya adalah RT yang memberikan koordinat X dan Y sebagai fungsi waktu ketika kita menghilangkan variabel waktu T dari persamaan ini. Jadi kita itu mendapatkan persamaan lintasan Y sebagai fungsi dari X. Terus seperti yang kita ketahui dari fisika, lintasan proyektil itu adalah sebuah parabola. Nah, jadi di sini kita bisa lihat contoh soalnya. Sebuah proyektil ditembakkan dari titik asal dengan sudut theta dari sumbu X positif dengan kecepatan awal V0 kaki per detik. Nah, di sini sebenarnya gambarnya itu ada di buku Parcel, cuman nggak dimasukkan ke PPT ini. Terus di sini soalnya mengabaikan hambatan udara. Nah, lalu temukan ekspresi untuk kecepatan VT dan posisi RT dan tunjukkan bahwa lintasannya itu berbentuk parabola. Jadi yang pertama itu solusinya kita percepatan akibat gravitasi ini atau si percepatannya itu adalah min 32J kaki per detik. Jadi mulai dari AT ini kita integralkan, maka di sini kita dapat V1-nya itu sama dengan integral AT terhadap integral AT terhadap DT, maka sama dengan min 32TJ plus C1. Nah, di sini kita masukin ketika kecepatannya sama dengan 0, maka V0 cos theta I ditambah V0 cos theta J. Nah, kemungkinan kita menentukan C1 dan memberikan di sini VT sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta min 32 TJ. Nah, selanjutnya kita integralkan lagi si VT-nya ini, maka hasilnya di sini jadi V0 cos theta I ditambah V0 sin theta T dikurang 16T kuadrat J plus C2. Nah, di sini selanjutnya kondisi R0 yang membuat C2 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini RT-nya itu sama dengan T dikali V0 cos theta I ditambah T V0 sin theta min 16T kuadrat J. Nah, untuk menemukan persamaan lintasan, kita hilangkan parameter T dari persamaannya. Jadi X-nya itu jadi T V0 cos theta, Y sama dengan T V0 sin theta min 16T kuadrat. Nah, terus kita selesaikan persamaan pertama ini. Untuk T kita substitusikan ke persamaan kedua, maka hasilnya di sini sama dengan Y sama dengan tan theta X dikurang 4 per V0 kuadrat cos kuadrat theta dikali X kuadrat. Nah, jadi ini tuh adalah merupakan persamaan parabola.
Nah, selanjutnya di sini ada example ketujuh yang dimana sebuah bola baseball dilempar secara horizontal dengan kecepatan awal 75 mil per jam atau 110 kaki per detik dari ketinggian 8 kaki di atas tanah. Posisi awalnya itu adalah R0 sama dengan 8J. Lalu selain percepatan akibat gravitasi, putaran bola menyebabkan percepatan horizontal 2 kaki per detik ke arah sumbu Y. Nah, pertanyaannya berapakah posisi bola saat komponen X kecepatan menjadi 65 kaki per detik? Jadi solusinya itu kita pakai vektor kecepatannya adalah AT sama dengan ini harusnya 2i plus min 32J. Nah, terus di sini kita nemuin vektor percepatannya adalah V0 sama dengan 110 cos 11 derajat I ditambah 110 sin 11 derajat J. Nah, karena VT-nya ini langsung kita integralkan aja. AT sama dengan integral dari AT terhadap T itu sama dengan 2TI min 32 TJ plus C1. Terus V0-nya itu jadi 110 cos 11 derajat I ditambah 110 11 derajat J. Maka VT sama dengan 110 cos 11 derajat plus 2TI plus 110 sin 11 derajat min 32 TJ. Nah, terus kita integralkan vektor kecepatan untuk memberikan posisi di mana RT-nya ini tadi integralnya, lalu hasilnya ini 110 cos 11 derajat TI ditambah T kuadrat I ditambah 110 sin 11 derajat T dikurang 16 T kuadrat J terus ditambah C2. Nah, posisi awalnya ini R0 sama 8J, berarti I itu komponen dari C2 dan adalah 0 dan J komponennya adalah 8. Dengan demikian di sini RT-nya sama dengan 110 cos 11 TI ditambah T kuadrat I ditambah 8 tambah 110 sin 11 derajat T dikurang 16 T kuadrat J. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai T ketika komponen X kecepatannya adalah 65 kaki per detik dengan mensubstitusi 110 cos 11 derajat ditambah 2T sama dengan 65. Jadi di sini diperoleh T-nya itu sama dengan 65 dikurang 110 cos 11 derajat per 2, hasilnya itu 0,55 sekian detik. Nah, posisi pada waktu ini R sama dengan 0,55 sekian sama dengan 110 cos 11 derajat dikali 0,55 sekian I ditambah 0,55 sekian kuadrat I terus ditambah 8 ditambah 110 sin 11 derajat dikali 0,55 sekian dikurang 16 0,55 sekian kuadrat J. Maka di sini hasilnya itu 421 K. Nah, terus di sini saya selanjutnya akan menjelaskan hukum Kepler. Jadi ada 3 hukum Kepler itu. Yang pertama itu hukum pertama atau lintasan elips. Jadi planet ini bergerak dalam lintasan elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Jadi si mataharinya ini dijadikan titik pusat. Nah, untuk pembuatan matematisnya melibatkan penyelesaian persamaan diferensial vektor untuk gaya gravitasi. Jadi sini F sama dengan min Gm besar terus M kecil per mutlak R pangkat 3 dikali R. Terus di sini ada hukum kedua atau hukum luas yang sama. Jadi garis yang menghubungkan planet ke matahari menyapu luas sama dengan interval waktu yang sama. Nah, di sini melibatkan turunan juga, jadi dA per dt sama dengan setengah mutlak RT dikali R aksen T. Nah, di sini hasilnya akan konstan. Terus hukum ketiga periode. Jadi kuadrat periode orbit atau T kuadrat sebanding lurus dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbit atau A pangkat 3. Di mana rumusnya di sini ada T besar kuadrat per alfa pangkat 3 sama dengan 4 pi kuadrat per Gm. Nah, di sini ada contoh soalnya diambil dari buku Parcel. Jadi tempatkan matahari di titik asal atau origin dan sumbu X demikian sehingga titik perihelion planet atau titik pada orbit yang paling dekat dengan matahari terletak pada sumbu X. Titik perihelion terjadi di titik A pada gambar 10 ini bisa kita lihat. Nah, kita misalkan titik C adalah sebuah orbit yang terletak pada sumbu minor dan B adalah titik pada orbit yang berada pada garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor pada titik asal seperti gambar 10. Nah, terus kita misalkan A dan B ini adalah panjang semi sumbu mayor, panjang A dan B, ini panjang A dan B, terus sumbu minor dan elips secara berurutan, dan biarkan C itu adalah jarak dari pusat ke kedua fokus. Nah, sifat-sifat elips menyatakan bahwa jumlah jarak dari dua fokus ke sembarang titik pada elips selalu konstan, yaitu 2A. Karena di sini F besar aksen C tambah C
F besar sama dengan 2A, dan karena F aksen C sama dengan CF juga. Nah, lalu di sini maka dapat disimpulkan ketika F aksen C sama dengan CF, maka sama dengan A. Terus ada aplikasi lain dari sifat tali atau string property ke titik B memberikan F aksen B sama dengan BF dikurang A dikurang H sama dengan A dikurang H. Nah, terus menggunakan teorema Pythagoras kita memperoleh F aksen B kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 2C kuadrat. Nah, kita ini lihat gambar di sebelah sini, maka F aksen B sama dengan 2A dikurang BF sama dengan 2A min H. Jika hasil-hasil ini kita gabungkan, kita mendapatkan H kuadrat plus 2C kuadrat sama dengan F aksen B kuadrat sama dengan 2A min H kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4H plus H kuadrat, sehingga kita memiliki 4C kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4AH. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat min AH, karena A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, maka kita simpulkan bahwa A kuadrat min C kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min AH, sehingga B kuadrat sama dengan AH. Terus titik B juga terjadi ketika sudut θ sama dengan pi per 2. Menggunakan hukum pertama Kepler, maka H sama dengan R pi per 2 sama dengan R0 1 plus E per 1 plus E cos pi per 2 sama dengan R0 dalam kurung 1 plus E. Maka di sini H sama dengan 1 per GM dikali 2 dA per dt di kuadrat. Nah, terus di sini misalkan T menyatakan periode planet dalam suatu orbit penuh yang mengelilingi matahari pada area pi AB tersapu. Nah, rata-rata laju perubahan areanya adalah pi AB per T. Nah, tetapi karena dA per dt adalah konstan atau hukum kedua Kepler, maka dA per dt sama dengan pi AB per T, maka T sama dengan pi AB per dA per dt. Nah, sekarang semua bagian saling berhubungan. Terus kita menggunakan hubungan B kuadrat sama dengan AH, dan di sini H sama dengan 2 dA per dt di kuadrat per GM. Nah, dari atas ini kita peroleh T kuadrat sama dengan pi AB per dA per dt di kuadrat sama dengan pi kuadrat A kuadrat per dA per dt di kuadrat dikali AH sama dengan pi kuadrat A pangkat 3 per GM dikali 4 pi kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat per GM A pangkat 3. Nah, terus di sini planet paling dekat dengan matahari pada jarak A sampai C dan paling jauh pada jarak A plus C. Sini Kepler menyebut rata-rata kedua nilai itu nilai kedua ini yaitu A min C ditambah A plus C per 2 sama dengan A. Nah, sebagai rata-rata planet terhadap matahari, rumus terakhir menunjukkan bahwa kuadrat periode planet sebanding dengan kubus jarak rata-rata dari matahari. Nah, sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.